Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini kita belajar tentang perkembangan Islam pada masa Khulafaur Rasyidin. Nah, perlu kita ketahui bahwa Khulafaur Rasyidin ini merupakan para khalifah yang menjabat sebagai pemimpin umat Islam setelah Rasulullah wafat. Tapi bukan semuanya. Jadi, menurut sejarawan hanya 4 orang yang menjadi Khulafaur Rasyidin karena setelah itu kepemimpinan umat Islam di, dilakukan secara monarki oleh Daulah Umayyah. Jadi pada presentasi kali ini eh, kita akan membahas tentang pemerintahan Khulafaur Rasyidin yang bermulai pada tahun 632 Masehi sampai 661 Masehi. Oke. Eh, kita bahas satu persatu terlebih dahulu, mulai dari khalifah pertama setelah eh, Rasulullah wafat, yakni Khalifah Abu Bakar As-Siddiq. Khalifah Abu Bakar As-Siddiq merupakan seorang khalifah pertama dari Khulafaur Rasyidin yang menjabat setelah Rasulullah wafat. Nama Abu Bakar As-Siddiq ini adalah Abdullah bin Utsman bin Amir bin Amr bin Ka'ab bin Sa'ad bin Taim bin Murrah At-Taimimi. Nah, jadi beliau lahir pada tahun 573 Masehi. Nah, seperti yang kita ketahui bahwa Khalifah Abu Bakar As-Siddiq ini merupakan salah seorang sahabat Nabi yang paling dekat dengan Nabi Muhammad SAW. Beliaulah orang yang pertama kali masuk Islam dari kalangan laki-laki merdeka dewasa dan juga beliau juga orang yang pertama kali mempercayai tentang kisah Isra Mi'raj Rasulullah, serta beliau juga orang yang menemani Rasulullah ketika hijrah dari Makkah ke Madinah, dan juga ketika Rasulullah sakit di penghujung usianya, maka yang ditunjuk menjadi imam imam sholat menggantikan Rasulullah adalah Abu Bakar As-Siddiq ini. Nah, kemudian Abu Bakar As-Siddiq ini adalah orang yang sangat terpukul ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam wafat. Namun eh, umat Islam tentu tidak bisa terpaku pada wafatnya Rasulullah saja. Ada kepemimpinan yang harus dilanjutkan demi perkembangan dakwah Islam di dunia ini. Nah, jadi setelah Rasulullah wafat, eh, para umat Islam atau sebagian dari umat Islam dari kalangan Aus dan Khazraj, mereka berkumpul di Sakifah Bani Sa'idah. Kemudian mereka bermusyawarah untuk mengangkat siapa yang akan menjadi khalifah dan khalifah pengganti Rasulullah. Dan masing-masing dari mereka mengusulkan nama yang kemudian yang kemudian em, datanglah Abu Bakar dan Umar ke tempat tersebut untuk menjadi juru damai, sehingga menghindari terjadinya sengketa. Nah, kemudian Abu Bakar mengusulkan untuk menunjuk satu di antara dua nama yang diusulkan oleh Abu Bakar, yaitu dari kalangan Ansor ada Abu Ubaidah bin Jarrah, dan dari kalangan Muhajirin ada Umar bin Khattab. Namun kemudian Umar bin Khattab secara tegas menyampaikan bahwa yang berhak atau yang paling patut, yang paling sesuai untuk menjadi khalifah sepeninggalnya Rasulullah adalah Abu Bakar As-Siddiq. Karena Abu Bakar As-Siddiq merupakan sahabat Rasulullah yang paling dekat, dan secara tidak langsung Rasulullah juga mengisyaratkan bahwa yang akan menjadi pengganti Rasulullah setelah Rasulullah wafat adalah Abu Bakar. Melalui apa? Melalui penunjukan Abu Bakar menjadi imam sholat untuk menggantikan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam.
Nah, jadi musyawarah ini dilaksanakan di Sakifah Bani Sa'idah. Lalu atas usulan atau pernyataan dari Umar bin Khattab tersebut, umat Islam secara keseluruhan membaiat Abu Bakar As-Siddiq menjadi khalifah pertama dari Khulafaur Rasyidin. Nah, jadi ada banyak tantangan yang dihadapi oleh Abu Bakar As-Siddiq ini selama masa pemerintahannya. Jadi Abu Bakar As-Siddiq ini memerintah selama lebih kurang 2 tahun, em, dan dalam 2 tahun itu banyak terjadi pergolakan, terutama setelah wafatnya Rasulullah. Di antaranya adalah banyak bermunculan nabi-nabi palsu, kemudian banyak terjadinya orang-orang yang murtad, orang-orang yang menolak membayar zakat. Nah, hal ini tentu menjadi masalah besar bagi umat Islam. Oleh karena itu, di awal masa kepemimpinannya, fokus yang dilakukan oleh Abu Bakar adalah menstabilkan keadaan umat Islam, mulai dari me- menumpas nabi-nabi palsu, yaitu ada Musailamah Al-Kadzab, eh, ada Aswad Al-Ansi, ada Saja'ah ya. Nah, itu di antara nabi-nabi palsu yang kemudian diperangi dan berhasil di di apa ya dimusnahkan oleh Abu Bakar As-Siddiq. Nah, kemudian eh, eh, Khalifah Abu Bakar As-Siddiq juga melakukan perluasan wilayah sehingga wilayah Islam pada saat itu bisa mencapai ke Syria dan Persia. Lalu Khalifah Abu Bakar ini, pada masa pemerintahan Khalifah Abu Bakar ini juga terjadi pengumpulan Al-Quran. Nah, pengumpulan Al-Quran ini disebabkan oleh pada saat setelah terjadinya Perang Yamamah, maka banyak di antara umat Islam yang merupakan penghafal Al-Quran ini gugur, wafat, sehingga melihat fenomena itu, Umar bin Khattab mengusulkan kepada Khalifah Abu Bakar As-Siddiq untuk melakukan pengumpulan Al-Quran. Karena Abu Bakar takut kalau seandainya tidak dikumpulkan ayat-ayat Al-Quran ini, maka eh, beliau takut nanti Al-Quran ini akan hilang dari muka bumi karena semakin banyak penghafal Al-Quran yang wafat atau yang syahid di medan perang. Nah, atas usulan dari Umar bin Khattab tersebut, eh, Khalifah Abu Bakar As-Siddiq memerintahkan kepada Zaid bin Sabit untuk menjadi ketua panitia pengumpulan Al-Quran. Sehingga pada masa Khalifah Abu Bakar As-Siddiq ini terjadi pengumpulan Al-Quran. Nah, selain itu, di antara pencapaian yang didapatkan pada masa pemerintahan Abu Bakar As-Siddiq adalah eh, yang pertama itu menanamkan budaya musyawarah, kemudian membangun pemerintahan yang tertib, dan sistem politik bersifat sentral. Sentral ini maksudnya segala urusan itu berada di tangan khalifah. Kemudian memberantas nabi-nabi palsu seperti yang disampaikan tadi bahwa ada Musalamah Al-Kadzab yang mengaku sebagai nabi palsu, ada Aswad Al-Ansi, ada Saja'ah ya. Kemudian juga Khalifah Abu Bakar juga memerangi kaum Romawi serta melakukan perluasan wilayah Islam ke Syria dan Persia. Selanjutnya, beliau juga mendirikan Baitul Mal. Lalu dilakukan juga pembangunan infrastruktur berupa gedung-gedung yang diperlukan, jalan-jalan, eh, dan lain sebagainya. Nah, Abu Bakar As-Siddiq ini wafat pada tahun 634 Masehi eh, karena sakit. Nah, jadi sebelum beliau sakit, ketika beliau sakit ini, beliau sudah mewasiatkan siapa yang akan menjadi khalifah setelah beliau. Oke, itu sedikit pengantar untuk eh, masa pemerintahan Khalifah Abu Bakar As-Siddiq.
Jika ada pertanyaan, Ananda nanti bisa bertanya di di grup WA kita maupun secara langsung di kolom komentarnya. Demikian, saya ucapkan terima kasih. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.